Capaian pembelajaran adalah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik di akhir setiap fase. Capaian pembelajaran disusun berdasarkan fase, bukan per tahun. Satu fase memiliki rentang 1 sampai dengan 3 tahun. Dengan begitu pembelajaran menjadi lebih fleksibel. Guru dan peserta didik mempunyai waktu yang lebih leluasa untuk mengembangkan kompetensi dan memperdalam pemahaman. Capaian pembelajaran dibagi menjadi 7 fase. Dimulai fase pondasi pada PAUD, fase A untuk kelas 1, kelas 2 SDMI program paket A, fase B untuk kelas 3 sampai kelas 4 SDMI program paket A, fase C untuk kelas 5 sampai kelas 6 SDMI program paket A, fase D untuk kelas 7 sampai kelas 9 SMP MTS program paket B, fase E untuk kelas 10 SMA, MA, SMK, MAK program paket C, dan fase F untuk kelas 11 dan kelas 12 SMA, MA, SMK, MAK program paket C. Sedangkan pada pendidikan khusus, pembagian fase didasarkan pada usia mental peserta didik. Capaian pembelajaran setiap fase memuat kompetensi peserta didik yang ingin dicapai di akhir fase tersebut. Misalnya, capaian pembelajaran fase A akan berakhir pada kelas 2 SD, sehingga peserta didik memiliki waktu 2 tahun untuk menguasai kompetensi yang ada dalam capaian pembelajaran di fase tersebut. Capaian pembelajaran berfokus pada materi esensial dengan tujuan mendorong proses pembelajaran yang mendalam bagi peserta didik. Dengan berfokus pada materi esensial, guru dapat mengembangkan pembelajaran sesuai dengan kesiapan peserta didik. Pembelajaran pun menjadi tidak seragam karena berfokus pada pengembangan kompetensi, bukan penuntasan materi. Seberapa dalam materi yang akan disampaikan dapat disesuaikan dengan kemampuan awal peserta didik. Capaian pembelajaran dirancang dengan merujuk pada teori belajar konstruktivisme dan pendekatan understanding by design yang dikembangkan oleh Huygens. Menurut Huygens, dalam understanding by design, pemahaman merupakan kemampuan yang dibangun melalui proses belajar dan pengalaman belajar yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk dapat menjelaskan, menginterpretasikan, dan mengaplikasikan informasi dengan menggunakan berbagai perspektif dan juga berempati atas suatu fenomena. Dengan demikian, pemahaman bukanlah suatu proses kognitif yang sederhana atau proses berpikir tingkat rendah. Berdasarkan taksonomi Bloom, memahami dianggap sebagai keterampilan berpikir tingkat rendah atau berada di level C2. Ketika peserta didik memahami cara mengukur ruangan, mengukur skala, dan sebagainya dalam membuat denah, artinya peserta didik sudah memahami dan menguasai kompetensi yang diharapkan. Oleh karena itu, jika merujuk pada understanding by design menurut Huygens, kemampuan memahami merupakan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Jadi, saat ibu bapak membaca kompetensi dalam capaian pembelajaran, ingat bahwa kompetensi di sini memakai pendekatan understanding by design, bukan taksonomi Bloom. Bapak dan ibu, mari kita rangkum lagi hal-hal yang sudah kita pelajari mengenai capaian pembelajaran. Pertama, capaian pembelajaran berfokus pada materi esensial yang harus dicapai peserta didik di akhir fase. Capaian pembelajaran mendorong proses pembelajaran yang mendalam pada peserta didik. Capaian pembelajaran disusun per fase agar guru memiliki ruang untuk memfasilitasi pembelajaran yang mendalam dan bermakna. Terakhir, capaian pembelajaran dirancang dengan menggunakan teori belajar konstruktivisme dan understanding by design menurut Huygens, yang mengarahkan peserta didik untuk aktif menemukan pengetahuannya sendiri. Dengan demikian, peserta didik dan guru terdorong untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Semangat belajar!